Di tanah Jawa, cerita hantu Kalong Wewe sudah tidak asing lagi. Apa dan siapa sebenarnya hantu Kalong Wewe tersebut? Channel Primbon Jawa telah merangkum berdasarkan dari berbagai cerita masyarakat di tanah Jawa tentang asal-usul hantu Kalong Wewe dan keberadaannya serta waktu kemunculannya. Jika diartikan dari namanya Kalong Wewe, berasal dari dua kata, yaitu kalong yang berarti kelelawar besar, kemudian wewe. Wewe adalah bahasa Sunda yang diambil dari suku kata awewe yang berarti adalah perempuan Sunda. Kalong Wewe menurut cerita rakyat di tanah Jawa adalah jelmaan jin wanita yang menjelma menjadi binatang kalong. Dan juga bisa berwujud manusia dengan rambut panjang dan dada besar. Kemunculannya hanya di saat-saat tertentu saja, yakni pada saat pertemuan antara siang dan malam menjelang maghrib, atau jika orang dahulu bilang waktu sande kala. Anak yang diculik tidak akan merasa takut, melainkan malah mengikuti ajakannya. Karena Kalong Wewe bisa merubah dirinya menjadi mirip orang tua atau saudaranya. Kemunculan Kalong Wewe juga sering membuat resah warga karena suka menculik anak-anak yang pada saat itu senja masih berada di luar rumah. Meskipun pada akhirnya anak tersebut dapat ditemukan atau kembali sendiri, namun yang membuat orang tua takut adalah perbuatan Kalong Wewe. Saat dibawanya, anak-anak merasa begitu hanyut dan terbuai oleh rayuannya. Mereka membawa, kemudian memberinya makan dan dikasih air susu dari tubuhnya. Makanan yang serba enak hingga sang anak tidak bisa menolak. Di samping itu juga kadang-kadang si anak bermain dengan teman barunya, anak-anak seusianya yang tidak lain adalah anak-anak jin, yang juga untuk membuatnya agar selalu merasa senang dan tidak ingat pulang ke rumahnya. Namun yang perlu disadari adalah makanan yang dimakan bukanlah makanan seperti apa yang dilihatnya. Rasa nikmat yang dirasakan adalah halusinasi dari pengaruh hasutan Kalong Wewe tersebut. Ada mie, nasi, daging, dan lain-lain. Semua makanan enak ada di situ.
Namun siapa sangka mie goreng yang ternyata aslinya adalah cacing tanah, nasi atau bubur adalah kotoran manusia. Hingga pada akhirnya si anak kekenyangan. Dan tidak hanya itu, setelah kalung Wiwi mengambilnya atau mengembalikannya pada orang tuanya, mulut si anak menjadi bisu karena memakan apa yang diberikan hantu tadi. Untuk menyembuhkannya, biasanya orang zaman dahulu selalu membawa ke orang pintar dan dibuatkan selamatan. Apabila ini terjadi, masyarakat biasanya akan mencarinya dengan sambil menabuk peralatan dapur yang terbuat dari bambu seperti nampan, empat nasi, dan lain sebagainya, sambil berteriak memanggil nama si anak dan membaca doa. Meskipun menurut ceritanya bahwa sebenarnya si anak tidaklah jauh tersesat, hanya di sekitar pekarangan rumah yang rimbun dan gelap. Akan tetapi, jika kolong Wewe belum mau mengembalikan, bisa ditutupin dengan kegelapan agar tidak ditemukan oleh orang-orang. Untuk itu, buat para orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya, terlebih lagi apabila hari sudah menjelang malam, segeralah suruh pulang ke rumah untuk mandi, kemudian sholat dan mengaji.